Jumlahnya boleh kodok, kalau kita nggak ingat nggak perlu ya teman-teman ya. Yang penting jangan melakukan lagi, oke? Siap Mbak Titi, Assalamualaikum Mbak Sankei, iya ya, siap Mbak Oma, Mbak Pung Jali, Mbak Siti Khadijah, siap Mbak Murti, Mbak Bashirah ya, sampai paham, oke? Siap Mbak Naila, siap Mbak Rasmiati ya, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat di pesawat posisi duduk, iya kan? Jamak kalau sudah sampai tujuan, apakah wajib kodok? Enggak. Kalau udah jamak udah selesai, teman-teman ya. Kalau teman-teman udah jamak zuhur asar, dikerjakan di waktu asar atau dikerjakan di waktu zuhur, nggak perlu lagi dikodok. Kan berarti teman-teman udah mengerjakan, itu udah oke. Puasa yang Bid tanggal berapa? Masih lama guys, lebih kurang tanggal 15, 16, 17 di bulan ini ya teman-teman ya. Jadi eh, masih lama ya. Nanti aku akan ingatkan di H-1 ya atau H-2, nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, jadi puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari afdolnya di pertengahan bulan ya. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Lebih kurang di bulan Desember ini tanggal 15, 16, 17. Semoga aku nggak salah. Yang penting nanti aku cek ulang ya. Ustazah, kalau sholat tahajud jam 11, habis sholat tidur lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal jangan bablas subuhnya ya. Ustazah, iya. Oke, kajian seru siap ya. Oh Ustazah, jamnya apa ngasih alarm untuk puasa Yaumul Bid? Ngasih, dia akan ngasih pemberitahuan ya. Ustazah, bagaimana sholat yang ditinggal di masa lalu? Kalau ingat boleh ganti, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, iya kalau Al-Quran sudah rusak, sebaiknya dikubur atau gimana? Dibakar boleh, agar menghindarkan Quran itu dari kehinaan. Jadi dia boleh dibakar ya. Ustazah, kalau habis sholat wajib kan buru-buru mau pergi, nggak sempat zikir. Zikirnya sambil jalan, boleh nggak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Jadi boleh aja zikir sambil jalan, gak ada masalah ya. Ustazah, uang zakat dari zakat mal boleh nggak untuk mengumrohkan misalnya orang tua? Eh, tidak bisa. Karena zakat itu tidak bisa untuk orang tua. Zakat itu adalah untuk fakir dan miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kajian sore tadi sampai nangis dengarnya. Dengar yang mana terharunya teman-teman ya. Itu belum semua loh yang aku ceritakan ya teman-teman ya. Nah ya, Ustazah, apa boleh kita haid baca Al-Barzanji? Tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau mau sholat jamaah, niatnya yang pertama atau yang kedua? Niatnya di awal ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, nikah siri cara cerainya gimana? Nah, itulah susahnya. Nikah siri itu cara cerainya ada dua. Yang pertama suaminya ngomong talak. Nah, repotnya itu kalau suaminya nggak mau ngomong talak. Maka istri pengen menggugat. Lah, mau menggugatnya ke pengadilan gimana orang dia nggak ada surat? Maka dia harus urus dulu surat nikahnya. Berdasarkan surat nikah itu baru dia bisa menggugat ke pengadilan ya. Jadi dia harus urus dulu, itu repotnya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita akikah anak di rumah, apakah kita sebagai orang tua tidak boleh makan daging akikah? Boleh. Makan daging kurban? Boleh. Makan sedekah subuh? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu makan uang zakat. Ya, uang zakat itu yang nggak boleh dimakan, ya kan? Ustazah, umroh nggak sama suami gimana? Nggak apa-apa. Yang penting ada wanita lain di sana selaku mahram kita. Ya, wanita wanita lain itu mahram kita. Apa itu mahram? Orang yang tidak bisa menikah sama kita, orang yang ketika bersentuhan wudhu tidak batal, dan kita boleh buka aurat di hadapan dia. Yang penting dalam satu pesawat, dalam satu bis itu ada mahram kita, ya. Ustazah, apa itu? Ya, Zah gimana agar ikhlas menerima perlakuan yang tidak baik dari anak? Maka pertama harus kita ingatkan dalam akal kita bahwa anak itu amanah dan anak itu tidak mudah. Yang kedua, ingat kelebihan anak kita. Yang ketiga, jangan putus asa. Anak yang sekarang nakal bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya teman-teman. Oke. Bisa jadi akan jadi anak yang paling taat ya. Ustazah, kalau lagi sholat batuk keluar kencing tentu batal.
Sholat batuk tidak batal, tapi sholat batuk keluar kencing, pergi ke kamar mandi, buka celananya, cebok, jangan lagi pakai celana itu saat sholat. Kalau teman-teman berada di luar, simpan celananya, jangan lupa letaknya di mana, terus teman-teman sholat tanpa celana. Tapi kalau teman-teman di rumah ya tinggal ganti aja celananya. Oke? Ustazah, sholat malam dibuka dengan sholat apa dulu? Apapun boleh, nggak ada masalah. Ustazah, fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama aja. Bisa makan uang sedekah subuh sendiri, artinya dia tidak diharamkan untuk melakukan itu, ya. Ustazah, sholat awal, sedekah subuh bisa diberikan ke anak yatim ya? Sedekah bisa, zakat ya nggak bisa, ya. Zakat ya nggak bisa. Ustazah, kalau lagi sholat bersin 5 kali, bersin, batuk, nangis, pilek, itu tidak ada masalah dalam sholat ya. Flu-nya juga tidak najis ya teman-teman ya. Flu-nya juga tidak najis. Ustazah, kacamatanya Kak Ionano ya? Oh, bukan Keling, bukan produk Keling, beda. Aku punya juga yang produk Keling, tapi sekarang tidak sedang memakai itu ya teman-teman ya. Ustadz, tapi sama ya, Ion juga. Ustazah, sholat witir lebih awal nggak apa-apa. Jadi habis Isya, teman-teman sholat ba'diyah. Kalau bisa, setelah itu teman-teman sholat witir. Tengah malam teman-teman mau sholat tahajud boleh juga. Lalu tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi. Oke. Ustazah, apakah boleh sholat duha berjemaah? Semua sholat boleh berjemaah. Kecuali sholat-sholat rawatib sebelum dan setelah sholat fardu itu dianjurkan sendiri ya. Oke. Spill kacamata Zah, yang mau kacamata boleh DM saja aku. Kacamatanya limited edition nih guys ya, modelnya jarang-jarang ya. Ya. Oke. Ustazah, gimana cara nyikapin anak yang melawan orang tua? Kita sebagai anak nih, sebagai orang tua nih ya, limited ya, Bu Syam ya. Jadi begini guys, anak yang melawan orang tua itu gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, usahakan teman-teman berdoa ya. Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kemudian yang kedua, harus percaya bahwa anak itu amanah. Jadi anak itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus percaya bahwa anak yang bandel sekarang bisa jadi ke depan menjadi anak yang paling taat. Coba lebih slow down lagi ya, coba lebih slow lagi. Kalau dia melawan memang sakit ke dalam ya. Cuma tetap jangan doakan anak yang buruk-buruk ya. Tetap paksakan diri, ridhoi mereka karena ridho kita mereka butuhkan ya. Ustazah, ya, sholat tahajud apakah harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Ustazah, apakah orang meninggal saat berhaji dan umroh itu termasuk mati syahid? Tentu, dia mati syahid ya. Selagi dia melakukan yang wajib, selagi dia melakukan yang namanya sholat wajib, kemudian dia melakukan puasa Ramadan dan bayar zakat ya. Ustazah sendiri tim witir jam berapa? Aku tergantung. Kalau seandainya, oh iya ya, suara kecil ya. Mic-nya mati lagi, sebentar ya. Oke, kalau aku nggak pakai mic, suara aku jelas ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah tim witir yang mana? Aku tergantung. Kalau aku cuma di dalam kota aja, itu tim witir aku dekat-dekat azan subuh. Tapi kalau keluar kota dan cenderung capek, aku biasanya witir di awal waktu ya. Takut nggak kebangun kalau malam, kalau sangat capek. Ya kalau aku lagi di luar kota di awal waktu, karena kalau takut nggak kebangun malam guys ya, karena terlalu ngantuk misalnya ya. Ustazah, sedekah subuh untuk pembangunan masjid nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau boleh tengah malam hanya sholat taubat dan tahajud boleh ya, nggak ada masalah. Bolehkah zakat penghasilan diberikan kepada panti? Nggak boleh, karena panti itu anak yatim. Zakat itu diberikan kepada fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, mu'alaf, orang yang masuk Islam, fi sabilillah,
Fisabilillah nih guru-guru ngaji ya, kepada anak-anak yang ngafal Quran ya, ke rumah-rumah tahfiz gitu ya. Kemudian ke guru-guru MDA, itu mereka fisabilillah, ke anak pesantren itu bisa kita berikan zakat. Ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh sudah terlambat boleh nggak? Boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya ya. Misalnya kita macam bangun jam 5, masih ada waktu subuh, lakukan aja dulu qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuhnya 2 rakaat ya. Ustazah, kalau nggak puasa, berapa uang yang harus dibayar? Kalau teman-teman sakit dan tidak mungkin ganti puasa, itu menggantinya sebanyak 1,4 kg beras untuk mengganti 1 hari puasa. Berapa harga beras yang teman-teman makan? Ya, misalnya nih ada orang sakit yang nggak mungkin sembuh, atau orang tua yang nggak mungkin puasa, dia boleh bayar fidyah untuk mengganti puasanya sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Ya, berapa beras yang kita makan lah, berapa harga kita. Ya, harga kita pula guys, salah ya. Harga beras kita gitu ya. Lalu kemudian kali jumlah yang ditinggalkan, kasih ke fakir miskin ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh untuk Jumat berkah boleh nggak? Boleh dong Besti. Ya. Ustazah, habis sholat qobliyah sebelum sholat fardu apa yang kita lakukan? Doa dan zikir. Ustazah, uang fidyah disumbangkan ke pondok tahfiz nggak bisa? Jadi uang fidyah disumbangkan ke pondok tahfiz nggak bisa, kecuali, maaf izin ya, kecuali pondok tahfiz khusus duafa. Maka orang-orang yang berhak kita bayarkan fidyahnya itu adalah orang duafa, orang yang lemah, termasuk panti jompo, anak yatim, orang fakir, orang miskin, orang-orang yang duafa itu boleh ya. Tapi kalau rumah tahfiznya rumah tahfiz orang mapan tidak boleh. Zakat boleh karena dia fisabilillah, tapi kalau fidyah nggak bisa. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham nggak? Atau aku kecepatan? Jadi gini guys, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Coba aku pelan-pelan aku jelaskan. Kalau sedekah itu bebas ke siapapun. Sedekah subuh misalnya ya, bebas ke siapapun. Ke kakak boleh, ke adik boleh, ke saudara boleh, ke tetangga boleh, ke orang kaya boleh, ke mu'alaf boleh, ke orang jahat boleh, ke orang munafik boleh. Terserah kalau sedekah. Orang miskin boleh, terserah kalau sedekah. Oke. Nah, yang kedua adalah zakat. Nah, zakat ini nggak bisa terserah. Dia harus ada orang-orang yang berhak menerimanya. Misalnya orang fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup duitnya, atau semacam mu'alaf orang yang masuk Islam, atau semacam amil zakat ya, orang-orang yang mengatur zakat, atau semacam mu'alaf orang yang masuk Islam, atau fisabilillah seperti anak pesantren, rumah tahfiz, guru ngaji, ya guru-guru MDA itu boleh karena mereka jihad fisabilillah dalam mengajarkan. Nah, zakat itu pokoknya orang yang berhak menerimanya itu udah ditentukan. Tidak termasuk anak yatim, nggak bisa. Tidak termasuk orang tua, nggak bisa. Orang tua kita nggak boleh kita berikan zakat. Tapi diberikan sedekah boleh, kan tadi ceritanya sedekah bebas. Sementara zakat itu hanya orang-orang yang berhak menerimanya. Nah kan, fidyah ini gimana lagi nih? Fidyah ini lain lagi nih. Fidyah itu pokoknya terserah, yang penting dia duafa dan muslim. Ya, duafa tuh orang-orang yang lemah, bisa ke anak yatim yang lemah, ya kan? Bisa ke fakir miskin ya, bisa pokoknya yang lemah guys, maaf yang berkekurangan. Bisa kalau zakat, nggak bisa ke anak yatim. Kalau fidyah bisa ke anak yatim, ke panti jompo, gitu ya. Nggak paham ya? Ustazah, kalau musola renov on demand day. Ustazah, kalau ke musola yang renov boleh nggak uang zakat? Nggak boleh. Zakat itu hanya boleh ke manusia. Kalau kita kasihkan uang zakat ke renov itu namanya infak, wakaf. Kalau zakat itu 8 orang yang berhak menerimanya semuanya manusia. Tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid, zakat untuk pembangunan musola, ya, zakat untuk pembangunan MDA, zakat untuk membangun masjid. Itu nggak bisa. Guys, teman-teman boleh klik deh foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan usahakan secepat mungkin untuk mengulang kajian aku tentang perbedaan zakat, infak, wakaf, sedekah. Bila perlu ku tambah satu lagi dengan fidyah ya. Yang penting teman-teman follow aja dulu, kita berteman di kanal ini ya. Dan coba lihat ribuan video aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Ustazah, berangkat umroh tanpa suami, yang penting ada mahram kita, seperti kawan kita yang perempuan ya. Bayar fidyah itu bisa setahun gak ada masalah ya. Nanti aku ulang lagi deh ya. Ustazah, bisakah ikut makan? Siap Mbak Yunidar, Mbak Aisyah. Bisakah ikut makan dari uang sedekah? Bisa. Bolehkah jam 4 subuh untuk kita melakukan nyapu? Nggak apa-apa ya, nggak boleh itu malam ya. Ustazah, fidyah ke non muslim tidak bisa ya teman-teman ya. Kalau sedekah bisa. Ustazah, jika kita menaikkan harga dari belanjaan yang orang titip, bagaimana hukumnya? Ya itu ujroh, itu upah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak, dari mana untungnya, ya kan? Ustazah, zakat penghasilan boleh untuk guru ngaji? Boleh, karena guru ngaji itu fisabilillah, ya. Oke, Ustazah, kalau suami ucap talak, apakah boleh minta jatah sama istrinya? Boleh, berarti udah rujuk dia itu, si kawan itu. Seorang suami nih minta cerai sama istrinya, kemudian dia minta lagi berhubungan badan, berarti udah rujuk si kawan ini, iya kan? Nah, dia boleh rujuk dalam waktu 3 bulan ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh yang kita kumpulkan setiap hari, boleh nggak? Kalau kita nggak flat jumlahnya, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari. Nah, selama ini kenapa aku anjurkan flat? Supaya bisa dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari angka yang kecil, supaya dia bisa lebih flat kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau nggak flat nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Zakat ke Palestina boleh nggak? Boleh dong, karena Palestina itu termasuk fisabilillah ya. Fisabilillah ya. Teman-teman, apakah gambar aku jelas, suara aku jelas? Soalnya di aku patah-patah nih teman-teman. Siap Mbak Ani? Iya, sehat ya teman-teman semua ya. Ustazah, kalau infak suami nggak tahu gimana? Kalau uangnya uang kita, suami nggak tahu, nggak apa-apa, iya kan? Nah, kalau dia uang kita, ya jelas ya. Aku sendiri berarti yang patah-patah ya. Ustazah, iya jelas ya. Kalau aku belum ganti puasa karena menyusui, ganti aja, kan masih ada menjelang bulan Ramadan ya. Siap, Ustazah, anak angkat menikah tidak tahu ayah kandungnya. Walinya siapa? Wali hakim ya. Wali hakim ya teman-teman ya. Nah, wali hakimnya ngerti kok nanti bahwa dialah yang mewalikan anak yang tadi ya. Ustazah, kenapa malam tidak boleh nyabu? Kalau kenapanya kita nggak tahu, karena sebabnya nggak tahu. Cuman itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Zarnuji tentang beberapa hal yang menyebabkan kefakiran. Ya, kita tak tahu sebab. Yang penting ada banyak yang menyebabkan kefakiran, itu nanti ditinggalkan. Ya, tadi pagi udah kita bahas ya, tidak boleh duduk di tangga, kemudian mengelap muka pakai tangan kayak gitu ya. Kemudian menyapu dengan tangan ya, kemudian meniup lilin menggunakan mulut dan seterusnya. Oke, Ustazah, kalau sholat nggak pakai bra gimana? Alamak Jang, tadi sholat nggak pakai celana dalam, ini nggak pakai bra pula. Cemana lah ini ya? Sholat tidak pakai bra nggak apa-apa, yang penting tutup aurat, yang penting auratnya ditutup ya. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh kita kumpul setiap hari, iya kan, diberikan di infak, kota infak pengajian, nggak apa-apa, ya. Seperti tadi aku bilang, sedekah bebas, ya. Ustazah, kalau sedekah nggak bilang suami gimana? Kalau uangnya uang kita, tidak perlu izin suami, ya. Ustazah, Bun, kalau Bun kalau sholat jemaah terus langsung ba'diyah, sholat kodonya di rumah bisa. Kalau ingat jumlahnya bisa. Ustazah, kalau lagi sholat digigit nyamuk boleh nggak digaruk? Boleh, maksimal 3 kali ya. Tekan, garuk, tekan, garuk, tekan, garuk. Jangan garuk ya. Ustazah, seorang janda umroh nggak boleh sendiri kah? Mana ada orang umroh sendiri? Orang kan umroh pakai grup travel. Boleh aja, yang penting ada teman-teman satu travel yang perempuan juga ya. Ustazah, iya apa? Ustazah ya.
Sedekah subuh mau dikerjakan, lalu kemudian ditukarkan utuh, nggak apa-apa. Dikumpulkan 5.000 sehari. Misalnya 7 hari 35.000 ya. Digenapkan jadi 50.000, baru kemudian kita sedekahkan ya. Itu nggak ada masalah ya. Ustazah, apa ada niat untuk puasa tiap hari? Nggak ada puasa tiap hari. Ya, yang puasa itu paling banyak cuman sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Itu namanya adalah puasa Daud ya, teman-teman ya. Jadi kalau tiap hari namanya puasa wisol, puasa sepanjang tahun ya, itu malah nggak boleh, haram ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau anak kandung nikah, tapi bapak dan ibunya udah cerai, wali hakim yang nikahkan boleh nggak, Zah? Boleh. Wali hakim tuh nggak apa-apa, asal bapaknya udah ridho. Ya, Ustazah, umur berapa batas anak mengingatkan untuk sholat? Seumur hidup lah. Ya, anak wajib sholat itu di usia tamyiz. Tamyiz itu usia 7 tahun. Dia belum baligh, tapi dia udah wajib sholat di usia mumayyiz. Nanti di usia 10 tahun, maka kalau dia mau meninggalkan sholat, maka teman-teman boleh untuk memukul mau sholat ya. Ustazah, wanita bisa nggak dapat pahala sholat Jumat? Wanita boleh melakukan sholat Jumat dengan syarat ada wanita lain juga yang melakukan sholat yang sama ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bisakah sholat tahajud langsung 4 rakaat? Boleh. Cuman kalau tahajudnya langsung 4 rakaat gitu ya, nanti rakaat 2-nya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, nanti rakaat terakhir, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya teman-teman. Memfollow itu tombol mana yang harus dipencet? Memfollow itu lihat foto yang paling keren di pojok kiri atas yang warna biru. Nah, yang lain banyak foto nih yang jalan nih. Tapi yang paling keren tuh yang di atas itu ya. Teman-teman klik itu, tap. Nanti ada bacaan follow atau ikuti. Klik tanda ikuti, tap. Nanti ada tanda lonceng. Klik dua-duanya ya, live dan videonya. Oke. Ya Lazah, cemana lagi ya kan. Ustazah, iya yang kece badai ya. Ustazah, iya Ustazah, iya yang miring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Paling keren saya Zah, Caci. Ustazah, kalau nggak doa kunut gantinya apa? Kalau nggak kunut sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena kunut itu hanya disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Nggak ada masalah ya. Ustazah, iya Mbak, yang miring ya. Sedekah subuh mulainya jam berapa? Terus batasnya jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Teman-teman boleh melakukan sholat jemaah ke masjid dan menaruh uangnya di masjid ya, di kotak amal masjid. Taruh ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Atau teman-teman di rumah aja ya. Dikumpulkan di rumah, semacam kotak amal di rumah gitu ya. Teman-teman masukkan aja di rumah ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti sekali sebulan teman-teman boleh distribusikan. Error Zah, emangnya nge-lag teman-teman? Oke. Emangnya nge-lag nggak? Nggak ya, aman ya. Aman ya. Ustazah, tadi sholat nggak pakai celana dalam nanyanya. Terus selanjutnya sholat nggak pakai bra. Itu lebih parah lagi, sholat nggak pakai baju katanya. Kalau untuk sholat nggak pakai baju, aku nggak nyaranin ya. Karena takutnya mukena teman-teman itu transparan ya. Kalau mukenanya transparan, maka itu dalam kondisi nanti kelihatan. Jadi saran aku, jangan sampai mukenanya itu transparan ya teman-teman ya.
Ustazah, doa sedekah subuh itu gimana ya? Sedekah subuh itu setiap teman-teman mau masukkan ke bakul, teman-teman doa. Rabbana taqabbal minni. Itu doanya ya. Rabbana taqabbal minni ya. Ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni ya. Ya Allah, terimalah dariku. Gitu ya, teman-teman ya. Atau boleh ditambah Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim gitu ya. Ustazah, kalau mau sedekah konsumsi makanan pakai hasil uang sedekah subuh, lalu kemudian dikumpulkan dan lalu diberikan makanan konsumsi, itu boleh ya. Ustazah, iya. Apakah boleh uang, kok belum ada ceramah yang tadi siang di YouTube? Harusnya hari ini ada ya. Teman-teman mungkin lagi ngantri karena videonya terlalu banyak ya. Lagi ngantri mungkin ya. Ustazah, judulnya manasik umroh ya. Oke. Ustazah, iya, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah zakat mal dikasih ke anak yang tidak mampu? Boleh. Anak kita kalau anak kita nggak boleh. Kalau anak kita nggak bisa kita kasih zakat ya. Tapi kalau ke anak orang lain, selagi dia fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, kita boleh lakukan ya. Oke. Betul nggak ada, saya udah cari video. Oh iya, manasik umroh. Coba nanti kita tanya ya, kapan akan muncul itu ya. Kita tanya sama Mbak ya. Kapan tuh Mbak munculnya manasik umroh? Ustazah, bolehkah kita umroh tapi masih ada hutang ya? Umroh masih ada hutang. Seandainya hutangnya besar ya sampai 200 juta dan jatuh temponya masih lama kayak gitu ya, jatuh temponya masih lama kayak gitu ya, maka teman-teman boleh aja umroh dulu. Justru dengan teman-teman umroh maka teman-teman boleh berangkat dulu dan berdoa ya, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat duha nggak pakai iftitah boleh nggak? Duha nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Semua sholat itu tidak harus pakai iftitah, termasuk sholat fardu tidak wajib pakai iftitah. Ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah baca Al-Fatihah nggak taunya baru azan, itu gimana? Onde mande, ulang lagi sholatnya ya. Karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu azan. Jadi kalau waktu azannya sebelum masuk, maka teman-teman sholatnya tidak sah ya. Ustazah, iya. Boleh nggak wudhu di toilet yang ada WC-nya? Maka jawabannya adalah boleh, dengan syarat teman-teman siram dulu. Jangan-jangan nanti pada akhirnya dia ada najis di bawah ya. Jadi disiram dulu ya. Ustazah, iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh nggak sedekah subuh diberikan orang yang sedang dapat musibah kematian? Pengumuman sekali lagi bahwa sedekah subuh itu bebas. Mau teman-teman kasih untuk uang pesta orang, sedekah orang yang mau syukuran, ya dikasih makanan untuk majelis taklim, ya mau teman-teman konversi dalam bentuk makanan kucing. Terbata-bata Zah, apanya yang terbata-bata? Oke, itu nggak ada masalah ya, bebas teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh, waktu subuh baru ingatnya udah siang, nggak apa-apa. Itu berarti karena belum terbiasa aja ya. Kalau udah terbiasa itu nggak jadi masalah ya. Nanti dia akan setiap hari ya. Oke. Ustazah, iya. Gimana cara misalnya saya mau diberangkatkan umroh, tapi dari hasil yang tidak tahu itu uang halal atau tidak. Kalau dia tidak pasti haram, jangan berburu sangka, berangkat aja. Kecuali kalau dia pasti haram, itu jangan. Ya, kalau cuman kayak-kayaknya itu berburu sangka namanya, nggak boleh ya. Ustazah, niat sedekah subuh bukan niat doa. Ya, doanya adalah Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, engkaulah maha mendengar, maha mengetahui. Oke.
Ustazah, kalau kita jadi imam, apakah harus ikutkan bacaan makmum? Oke, teman-teman boleh dengerin aku. Aku mau jelaskan cara sholat berjemaah sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi gini guys, kalau kita sholat berjemaah, imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke, thank you Mbak Jum. Ya. Terus kalau imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Oke, saya ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca ayat pendek, imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Imam udah selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, tapi makmumnya belum selesai. Imam belum selesai ayat pendek, makmumnya sudah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Paham? Wah, jangan-jangan bingung nih guys. Gitu ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh jarang sih, tapi tiap bulan rutin sedekah. Itu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman, kenapa kita selalu semangati teman-teman untuk melakukan sedekah subuh? Tujuannya adalah karena di hari Jumat itu malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian akan memberikan pahala yang berlipat untuk orang-orang yang melakukan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh ini sangat spesial ya. Dia itu setiap subuh kita, walaupun kita cuman masukkan ke bakul ya, ke kotak, ke tempat kita di rumah, masukkan aja terus. Itu malaikat akan mendoakan kita, minta rezeki kita dilapangkan. Masya Allah ya, itu luar biasa. Sedekah di waktu subuh. Ya, teman-teman yang lagi kesulitan rezeki dan lain-lain, teman-teman boleh ke sedekah subuh, itu bagus ya. Ustazah, sholat tahajud tidak witir lagi boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Ustazah, kalau sedekah subuh sebelum azan subuh, usahakan azan dulu ya teman-teman ya. Usahakan azan dulu, baru teman-teman bisa melakukan sedekah subuh ya. Siap Mbak Fatimah, hadir tap-tap layar, siap ya. Ustazah, iya, kalau masbuk, usoli apa yang harus dibaca? Kalau masbuk sama, usoli seperti biasa, tapi tambah di belakangnya makmuman lillahi ta'ala, artinya mengikuti imam ya. Ustazah, iya, kalau sudah masuk waktu sholat, tapi di beberapa masjid masih azan, bolehkah kita sholat duluan? Tentu boleh, teman-teman ya. Tentu boleh ya. Yang penting waktu azannya sudah masuk ya. Yang penting waktu azannya sudah masuk. Ustazah, iya, jadi azan nih di tempat kita nih, kita jawab aja dulu azan yang satu itu gitu ya. Lalu kemudian kita sholat. Nanti terdengar azan dari tempat lain, abaikan aja, nggak jadi masalah. Yang penting udah masuk waktu sholat ya. Tolong doa sedekah subuh diulang lagi. Siap komandan. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan pas lebaran boleh nggak? Aku nggak terlalu nyaranin kalau terlalu lama. Misalnya nih kita kumpulkan uang misalnya 5.000. Kita memberikannya cuma di waktu lebaran. Berarti ada waktu 1 tahun. 5.000 kalau 365 hari itu banyak loh. Nah, ada beberapa sebab kenapa sedekah subuh itu jangan dirapel sampai 1 tahun. Yang pertama, kita perlu membiasakan diri kita memberi ya di waktu subuh dan misalnya setiap Jumat. Memberi itu harus dibiasakan guys, karena gini,
Yadul ulia khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Nah, nanti kalau teman-teman memberi itu tidak dilatih, itu repot. Ya, maka latihlah diri untuk memberi di waktu setiap Jumat kayak sekali sebulan. Kak, itu alasannya. Kita kurang latihan untuk memberi. Yang kedua, kita nggak tahu umur, niat baik kita takutnya nanti jadi nggak jadi. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang sedikit aja kita merasa sangat suka dengan uang gitu ya. Nah, tetapi kalau dia udah setahun dia jadi banyak, tuh takutnya setannya bunyi guys. Ya, siapa Ananda ya? Setannya bunyi guys. Apa kata setannya? Banyak tuh, bagus kok belikan handphone lagi. Iya juga ya, selebe udah habis lebih itu. Sedangkan harian aja sering ya sedekah subuhnya diambil, apalagi yang tahunan. Aku nggak nyaranin, karena memberi itu harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih repot. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Uang kalau letak di hati, uang keluar hati sakit. Tapi kalau dia letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasa aja. Oke. Sedekah Jumat di pondok nggak apa-apa. Sekali lagi sedekah bebas ya, siap baratnya ya. Ustazah, kalau masjid dekat rumah belum azan, lalu azan yang jauh, nggak apa-apa. Yang penting udah masuk waktu sholatnya itu. Ya, berulang-ulang sabar ya Zah. Siap. Oke, siap. Oke. Ustazah, iya. Mau tanya, kalau sholat duha tapi nggak hafal surat ad-duha gimana? Nggak apa-apa teman-teman ya, karena surat ad-duha itu dianjurkan rakaat pertama baca al-ikhlas, rakaat kedua kok al-ikhlas? Ini karena apa ini Pak Abah Neon sama Mbak Titi sama Mbak Wawas ini salah aku jadinya nih, karena Mbak ini plus Mbak Eli. Ya, aku ulang ya. Kalau sholat duha itu kan dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha gitu kan. Tapi kalau teman-teman baca surat lain pun gak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya sholat sunat harus baca takbiratul ikhram Zah. Iya guys, takbiratul ikhram itu kan rukun sholat. Tapi kalau teman-teman tanya, Ustazah sholat sunnah harus baca ayat pendek enggak? Ya tidak. Ustazah sholat sunnah itu harus baca iftitah enggak? Ya tidak. Ustazah sholat sunat itu harus pakai niat enggak? Pakai. Ya, tadi ada yang nanya, apakah sholat itu harus pakai niat? Wah repot, aku langsung buatkan video, bahaya pula si kawan gak niat nanti. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya apa? Kalau sholat awabin yang kedua itu harus baca ayat apa? Sholat awabin itu seluruh rakaat ya, itu sangat dianjurkan baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali ya. Al-ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali ya teman-teman ya. Oke, tadi aku ceramah yang jam 11 itu, jam setengah 12 kan kita berhentinya tadi. Wah, setelah tutup banyak jemaah guys. Ustazah sholat awabin itu gimana? Sholat hajat gimana? Sholat syuruk itu gimana gitu ya. Jadi mereka ternyata hadir setiap malam dan pagi gitu ya. Cuman ingin memastikan lagi ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sudah ditalak kinayah 3 kali. Tapi suami merasa tidak mentalak. Itu udah talak ya, itu udah talak. Jadi talak itu bukan soal perasaan, tapi soal kenyataan hidup. Ya, kita doakan semoga lain kali lebih hati-hati ya. Oke, Ustazah, sholat taubat dan sholat hajat boleh dilakukan setelah sholat isya kan? Boleh. Nah ini kan teman-teman sebenarnya nggak tahu, udah tahu, tapi kadang-kadang butuh verifikasi. Jadi misalnya kita luka perban di jari atau luka perban di tangan, nanti di bagian itunya jangan lagi dibasuh. Ya cukup basuh aja bagian yang lain ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Al-Islamu yasir, Islam itu mudah ya, jangan dipersulit. Jam 9 ya Mbak Zur Aini ya, madunya ya. Salam dari Dubai, mantap ya. Ustazah, jika rindu dengan suami yang sudah meninggal, apakah suami rindu juga dengan kita? Sepertinya tidak, karena dia sudah berada di alam arwah.
So, ndak usah difikirkan dia rindu juga atau tidak. Datang pula dia nanti sepertiga malam, kacau kita. Kita doakan saja, ganti kerinduan itu dengan doa. Kita bisa kirimkan bacaan Al-Quran buat dia, kita kirimkan sholawat buat dia, ya. Kita kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Kemudian kita kirimkan sedekah dan doakan untuk dia, ya. Kita kirimkan Quran wakaf dan doakan pahalanya untuk dia. Sekali-kali kita kurbankan untuk dia, ya. Sekali-kali kita ziarah ke makamnya sambil mendoakannya, gitu kan. Nah, teman-teman baca itu, ya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suami saya, ringanlah sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, gitu ya. Ustazah, sujud sahwi apa boleh dilakukan ketika rokaatnya lebih? Boleh. Ya, udah terlebih sebelum salam sujud aja, ya. Sujud 2 kali setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud 2 kali dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Oke, iya Ustazah. Untuk kalau kita sholat sunnah tidak pakai witir nggak apa-apa, cuman sayang aja karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Saya sambil nungguin suami DRS sambil lihat Ustazah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan suaminya ya Mbak. Nah, ini doa sujud sahwi ya guys, yang aku sematkan, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Oke? Ustazah, iya sama-sama ya, nggak apa-apa, sehat selalu ya guys. Alhamdulillah sejauh ini aku sehat, ya. Ustazah, jam 4.30 kita terbangun untuk sholat subuh jam 5. Apakah boleh mengerjakan qobliyah isya? Boleh. Qobliyah apa nih, isya atau subuh? Kalau qobliyah subuh harus azan subuh dulu baru kita bisa melakukan qobliyah subuh. Tapi kalau belum sholat isya, kita boleh melakukan qobliyah isya dan melakukan sholat isya 4 rakaat, ya. Ustazah, saya sambil jualan nasi dengar Ustazah, Masya Allah. Semoga jualannya laris manis, ya. Siap Mbak Yayen. Kalau ada keluarga yang sudah meninggal tapi masih mondar-mandir di rumah itu gimana? Nah, wow. Kalau ada keluarga yang sudah meninggal tapi masih mondar-mandir di rumah gimana? Suruh telepon Mbak Tini dia. Teman-teman baca ya, itu nggak masalah ya. Nah, dibaca yang namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba catat. Ya, teman-teman yang selalu diganggu makhluk halus, kemudian sihir, santet, guna-guna, ilmu hitam, ya, termasuk kejahatan manusia, ya, kejahatan orang yang hipnotis, orang yang zolim, orang yang jahat, para pembenci, ya, bisnis kita ditipu orang, kayak gitu ya. Maka kita boleh berdoa ya guys, kita boleh berdoa. Doanya adalah ini ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Pokoknya semua makhluk kita akan terlindung ya, dari orang yang niat jahat, dari orang zolim, ya, dari orang yang nggak suka sama kita, kemudian hewan buas, ya, binatang buas, itu semuanya insya Allah kita akan terlindung ya dari godaan atau kejahatan makhluk ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita berlindung dari godaan semua makhluk ya. Oke, Ustazah, kalau kita dapat air yang didoakan itu gimana? Boleh aja asal ayat Al-Quran. Nah, teman-teman boleh melakukan ruqyah mandiri. Cara ruqyah mandiri itu gimana? Nah, teman-teman ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, tutup auratnya menggunakan mukena misalnya, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman sediakan air putih di atas sejadahnya. Lalu kemudian baca, siap Mbak Angcas, ayat-ayat ruqyah. Apa saja ayat-ayat ruqyah? Al-Fatihah,
ya. Kemudian ayat kursi, ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, ya. Kemudian 3 kul, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah, teman-teman lakukan itu, ya. Nah, insya Allah lalu airnya diminum, ya. Itu adalah ruqyah mandiri, ya, teman-teman, ya. Itu adalah ruqyah mandiri namanya. Nah, itulah caranya, gitu ya. Supaya teman-teman bisa melakukannya. Ustazah, wudhu di dalam toilet, bisakah tidak membaca doa wudhu? Wudhu dalam toilet tetap baca niat, ya, karena niat wudhu itu adalah rukun wudhu. Nah, tetapi kalau teman-teman baca niatnya, posisinya adalah di dalam kamar mandi, gitu ya. Maka teman-teman membaca niatnya itu tutup bibirnya, ucapkan dalam hati, ya. Tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati, karena posisi kita lagi di toilet, gitu ya. Oke, siap ya. Ustazah, bagaimana cara minta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? Banyak caranya, ya. Yang pertama, caranya adalah bisa dengan mengirimkan Al-Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, bisa mengirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Kemudian yang keempat, ya, bisa melakukan sedekah atas nama dia, ya. Sedekah atas nama dia, ya. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Nah, atau sekali-sekali kita boleh ziarah ke makamnya, ya. Sekali-kali kita boleh ziarah ke makamnya, ya. Kita sedekah, ya Allah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ingat ya, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kemudian perbanyak melakukan wasilah, ya. Kemudian setiap baca Quran doakan buat dia, bisa sedekah atas nama dia, kemudian bisa juga berwakaf atas nama dia, itu bisa, ya teman-teman, ya. Oke, siap Mbak Umailah. Oke, Ustazah, niat sholat untuk mengganti sholat orang tua yang meninggal nggak bisa. Orang tua yang meninggal tidak bisa diganti sholatnya, ya, karena sholat itu status hukumnya adalah fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan sama sekali. Sengaja aku sholat zuhur untuk menggantikan orang tuaku, itu nggak bisa, ya. Karena untuk sholat fardu dia tidak boleh diapain namanya itu, guys? Tidak boleh, untuk sholat fardu dia tidak bisa diganti, ya. Ustazah, gimana cara ruqyah anak yang susah dibilangin? Caranya yang tadi, ya, atau teman-teman bisa minumkan untuk dia. Contoh, ya, teman-teman aja, ya, misalnya nih teman-teman baca Al-Fatihah, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian teman-teman duduk, gitu ya. Kemudian ambil air putih, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan bacaan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah, gitu ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan kemudian 284 sampai 286. Nanti diminumkan ke dia. Hafal tuh surat-suratnya, guys, hafal ya. Oke, hafal ya teman-teman, ya. Siap Mbak Hafiz, Mbak Was, ya. Oke, siap ya. Ustazah, saya kadang telat sholat zuhur, iya kan? Karena terlalu mengantuk. Apakah sholat atau tidur dulu? Tidur dulu sebentar. Ya, hidupkan alarm. Karena sholat dalam keadaan mengantuk, Mbak Najwa, sholat dalam keadaan mengantuk itu makruh. Jadi baiknya teman-teman tidur kejap lalu kemudian sholat, ya, karena memang Rasulullah SAW itu pernah melakukan tidur dahulu supaya dia fokus menghadap Tuhannya. Sama dengan perut lapar, ya, boleh teman-teman makan dulu sebentar biar seger baru kemudian sholat, karena sholat dalam perut lapar kecuali teman-teman dalam kondisi puasa itu makruh, ya. Jadi lapar ngantuk itu makruh dalam sholat. Kalau ngantuk banget tidur dulu, lapar banget makan dulu, baru teman-teman sholat seperti biasa.
Oke. Ustazah, saat buka kios bagus, doanya apa yang akan dibuka kios? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku berlindung, 'alallah, atas Allah, la haula wala quwata illa billah. Perbanyak sholawat, kerja konsisten, yang rajin, syukuri apa yang didapat supaya rezekinya semakin berlipat, ya. Pokoknya ngerasa gede aja guys. Intinya kalau kita jualan tuh kita dapat sedikit, kita besar-besarkan. Supaya kalau kita bersyukur, Allah nanti akan ngasih lebih banyak, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ayat ruqyah ya. Ayat-ayat ruqyah. Nah, Ustazah, iya, hukum 357, apa itu 357? Ustazah, kalau ruqyah buat anak yang jauh, minta kalau anaknya udah gede, minta aja dia yang melakukan itu. Ya, minta dia yang melakukan ruqyah mandiri itu, ya. Ustazah, bolehkah warisan dibayar nyicil? Boleh, nggak ada masalah. Misalnya nih teman-teman ya. Misalnya nih ya. Misalnya nih teman-teman melakukan yang namanya menjual ya, ingin membeli aset. Misalnya itu ada rumah, punya 4 orang adik beradik gitu ya. Nah teman-teman ingin membelinya nih, teman-teman cicil, itu nggak apa-apa ya. Oke gitu ya, nggak masalah teman-teman ya. Ustazah, iya, puasa Yaumul Bid setiap bulannya sama nggak tanggalnya? Tanggal hijriahnya sama, 13, 14, 15 hijriah. 13, 14, 15 hijriah. Tapi ketika bertepatan dengan tanggal Masehi dia berbeda setiap bulannya. Makanya untuk puasa Yaumul Bid aku selalu ingatkan. Nah, untuk di bulan Desember ini puasa Yaumul Bid itu teman-teman bisa kerjakan di macam tanggal 15, 16, 17 Desember. Nanti akan aku ingatkan lagi. Yang penting siap Pak Hafid ya. Teman-teman klik aja foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video pengingat dari aku ya. Oke, Ustazah, kenapa doa tidak dikabulkan? Biasanya salah satu faktor penghambat doa adalah dosa. Aku jelaskan sebentar. Dosa itu efek sampingnya bisa kita rasakan di dunia, guys. Contoh, dengan kita berdosa, urusan kita itu menjadi susah. Mau apa-apa susah, ya. Mau masukkan anak sekolah susah, ya. Mau masukkan orang kemana-mana susah, ya. Mau pergi kemana-mana macet terus. Sementara orang lain lancar aja. Yang kedua, dosa menyebabkan doa kita sulit diijabah. Yang ketiga, dosa itu membuat hafalan kita semakin susah. Mau nangkap pelajaran susah, ya kalau mau belajar ya susah, ya. Kemudian yang keempat, doa itu bisa menyebabkan kita itu menjadi orang yang sulit rezekinya, susah rezekinya. Makanya teman-teman kurangi berbuat dosa, banyakkan pahala. Tapi pada akhirnya insya Allah Allah Maha Pengasih. Allah akan kabulkan doa kita. Nah tetapi cara Allah mengabulkan doa kita itu macam-macam. Bisa jadi Allah kabulkan sekarang. Ya, kita minta sehat, Allah tidak sehatkan kita. Ya, bisa jadi kita minta sehat langsung nih Allah sehatkan. Berarti Allah kabulkan langsung sekarang, gitu kan? Kemudian ada yang Allah tunda dalam waktu yang lain. Contoh, kita minta sehat nih, tahu-tahu nggak sehat-sehat. Tahu-taunya dapat bonus dari kantor. Ya, Allah ganti bentuknya dengan yang lain. Atau selanjutnya Allah akan balas di hari akhirat, ya. Maka doa kita itu akan dibalas di hari akhirat. Jadi sebenarnya teman-teman doa aja dulu. Karena Allah itu tidak akan memberikan apa yang kita mau, tapi memberikan apa yang terbaik untuk kita. Allah nggak mungkin zalim sama kita. Minta aja dulu, doa aja dulu. Oke, gitu ya. MIU 357 orang meninggal nggak ada masalah, yang penting tidak ada ritual di dalamnya atau kepercayaan tertentu. Sekedar baca yasin, sekedar solawat, nggak apa-apa. Siap Mbak Rika, Mbak Hafiz. Nah yang tidak boleh itu adalah kita punya semacam pemahaman bahwa di hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh misalnya, itu nanti dia akan mendapatkan macam, dia akan hidup lagi. Mayatnya akan hidup ya, itu yang tidak dibolehkan. Oke.
Ustazah, selama ini kalau tidak sempat ke masjid sholat subuh, saya tetap sholat isyra di rumah. Berarti dapat pahala isyra aja, tidak dapat pahala haji dan umrohnya. Kalau teman-teman mau dapat pahala haji dan umroh, maka teman-teman lakukan sholat subuh di masjid gitu ya. Lalu kemudian teman-teman iktikaf di masjid, entah zikir, entah baca Quran, entah ingat kekurangan diri, entah solawat gitu ya. Lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya sholat syuruk ya, 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah, secara total teman-teman akan dapat pahala haji dan umroh ya. Sholat subuh 2 rakaat, jangan pulang tetap di masjid, maka teman-teman dapat pahala haji dan umroh. Oke. Oke ya, Ustazah, saya mau menikah tapi calonnya keburu meninggal. Doa apa yang bisa buat dia? Pertama, teman-teman boleh lakukan kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya. Kemudian boleh kirimkan sholawat buat dia. Kemudian bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia ya. Kemudian bisa teman-teman bersedekah dan doakan pahalanya untuk dia ya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya ya. Lalu kemudian teman-teman pergi ziarah ke makamnya. Datanglah ziarah, ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan itu, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu masuk ke kuburannya dan doakan dia. Pakai bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat syuruk jam berapa dilakukan? 1,5 jam setelah azan subuh ya. Ustazah, iya, iya gitu ya teman-teman ya, doakan ya. Siap Mbak Vanesha ya. Hukum menghadapi suami yang suka mengambil uang istri. Simpan duitnya baik-baik. Cara menghadapi suami yang suka mengambil uang istri. Simpan duitnya baik-baik. Insya Allah nggak bakal diambil ya. Memang itu caranya, nggak ada lagi yang lain. Teman-teman mau ngomel, mau apa, yang ada dia tersinggung. Yang udah dia ambil, ikhlaskan. Semoga jadi amal jari, amal buat kita. Udah jadi darahnya, simpan baik-baik ya. Nah, simpan ya kan. Kalau punya rekening jangan tahu dia pinnya, cukup dia tahu rekeningnya biar dia bisa transfer. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, niat sholat syuruk gimana? Niat sholat syuruk itu sama aja ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Itu adalah niat sholat syuruk ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, ketika berpergian jauh dan tidak bisa sholat, oke. Bolehkah kita jama dari sholat zuhur, asar, maghrib? Mana bisa? Jama itu cuma bisa zuhur, asar, dan maghrib serta isya. Jadi teman-teman, kalau untuk jama, teman-teman boleh lihat di video aku. Aku punya akun TikTok, itu udah lebih 2000 video. Nah, teman-teman lihat di pojok kiri atas yang aku sematkan. Itu ada judulnya Jama Qosor dalam Sholat. Ya, di situ udah 7 juta orang yang lihat. Nah, teman-teman coba lihat itu. Insya Allah terbantu cara jama sholat ya. Ustazah, kalau pakai kutek boleh nggak? Kutek itu sebenarnya boleh, tetapi setiap teman-teman ngambil wudhu, maka teman-teman harus hapus dulu kuteknya supaya air wudhunya itu masuk ke dalam kukunya. Nah, atau teman-teman pakai di saat haid aja. Dia beda dengan inai. Kalau inai itu dia udah masuk ke dalam kuku. So, kalau pakai kutek maka teman-teman harus dihapus setiap mau sholat. Itu sama dengan kalau teman-teman bermake up, menggunakan make up yang waterproof. Ya, kalau teman-teman menggunakan make up yang waterproof harus dihapus dulu make upnya sambil teman-teman melakukan wudhu setelah itu ya. Jadi gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, gimana hukum suami yang kekurangan mental ya. Nah, kekurangan mental lalu kemudian dia tidak ngerti agama.
Oke, jadi teman-teman saya sampaikan kayak gini. Kalau orang akalnya tidak sempurna, ya, misalnya dia kurang mentalnya atau tingkat pertumbuhannya yang kurang ya dari usia kronologis, usia biologisnya gitu ya, atau misalnya di tengah jalan dia terjatuh sehingga dia menjadi nggak sempurna akalnya ya, atau misalnya dia semacam udah pikun gitu ya, atau maaf misalnya dia gila gitu ya, maka dia sudah tidak terkena lagi hukum Islam ya. Artinya dia boleh tidak sholat, dia boleh tidak puasa, dia boleh tidak zakat ya. Jangan dipaksakan lagi untuk belajar Islam ya, karena juga nggak ada lagi faidah. Nah, kecuali kalau dia sembuh. Ustazah, top up dana ada komisi admin ya. Nah, komisi admin boleh kita pakai, namanya komisi ya. Ustazah sebentar ya. Pakai lipstick waterproof tetap harus dihapus ketika mau ngambil wudhu. Supaya bibir itu kan bagian dari yang dibolehkan untuk dipakai wudhu ya. Yang diwajibkan terkena air wudhu ya. Ustazah, niat mandi wajib selesai junub dan selesai haid sama atau beda? Sama. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Itu berlaku untuk mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Mana tadi dia? Oke udah ya. Nah jadi kalau teman-teman mandi junub atau mandi haid, mandi nifas, itu niatnya pakai aja niat mandi wajib, nggak apa-apa ya. Misalnya nih, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala gitu ya. Lalu ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, kemudian badan bagian kanan tumpahkan air sampai basah bagian bawah, lalu badan bagian kiri tumpahkan sampai basah bagian bawah, lalu kemudian boleh pakai sabun. Udah selesai mandinya ya. Ustazah, kalau pakai maskara waterproof, pengumuman. Pokoknya setiap yang waterproof ya, apakah sifatnya waterproof itu maskara, ataukah dia make up ya, ataukah dia bedak ya, apakah dia blush on ya, apakah dia lipstick gitu ya, maka dia tidak bisa tidak dihilangkan ketika mau berwudu. Jadi kalau teman-teman mau berwudu dengan memakai perangkat-perangkat macam tadi, maka harus dihapus dulu ketika mau berwudu. Cepcus, paham ya teman-teman ya? Repot kan? Agak repot sedikit lah ya. Oke gitu ya. Nah ini niat mandi wajib ya guys, niat mandi wajib. Ustazah, saudaraku orang miskin, lalu kemudian pas zakat fitrah kami bayarkan zakatnya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat subuh bisa jam 8 pagi nggak? Sebenarnya sudah habis waktu subuh. Tetapi sholat aja. Karena apa? Karena tetap harus sholat di waktu itu ya. Tapi tetap lalai, tetap berdosa ya. Mohon ampun kepada Allah. Ustazah, saya mendapatkan warisan, tapi ada bagian ibu. Oke, sekarang kakak meminta, saya harus gimana? Ya, kakak meminta apa? Kakak kan dapat warisan, guys. Dapatkan dia, kasih aja menjadi hak dia, ya. Oke, gitu ya. Bedanya apa? Sholat qobliyah subuh dengan sholat syuruk jauh beda. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang 3 jenis sholat. Sholat fajar atau qobliyah subuh, sholat syuruk dan sholat duha. Ini dekat-dekatan harus ngerti ya. Nah, yang pertama adalah sholat fajar atau qobliyah subuh. Nah, ini dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ini dilakukan ya, atau pakai bahasa Indonesia aja boleh ya. Nah, lakukan kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Apa manfaat sholat fajar ini? Rokaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sholat syuruk.
1,5 jam setelah azan subuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau fajar matahari belum muncul. Kalau syuruk matahari muncul belum panas. Dan yang ketiga 2,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2 untuk sholat duha. Matahari muncul tapi sudah panas ya. Fajar, syuruk, duha. Itu 3 sholat yang berbeda. Boleh dilakukan ketiga-tiganya. Ustazah, habis diurut minyak di area wudhu, apakah harus dibersihkan? Tidak. Karena kayak gini guys ya, kalau sekedar teman-teman pakai hand body, atau teman-teman pakai skincare, atau teman-teman pakai minyak urut, telon, caplang, GPU yang udah usia maghrib menjelang isya gitu ya, maka teman-teman tidak perlu menghapus ketika mau mengambil wudhu. Kenapa? Karena itu tidak menghalangi air jatuh ke dalam pori-pori. Nah itu berbeda kalau teman-teman pakai kutek. Nah kalau kutek itu kan menghalangi air ke kuku. Atau bedak yang waterproof menghalangi air masuk ke kulit wajah. Atau pakai lipstik yang waterproof menghalangi air untuk masuk ke bibir. Selagi dia tidak menghalangi, nggak ada masalah. Oke? Paham nggak kira-kira nih guys? Ustazah sama-sama Mbak Nur sholat iya oke gitu ya. Ustazah wudhu pakai bahasa Indonesia niatnya boleh nggak? Boleh. Seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia. Entah niat sholat, entah niat macam niat puasa ya boleh ya. Ustazah oke, alhamdulillah paham ya teman-teman ya. Semir rambut tidak boleh. Semir rambut itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika teman-teman nyemir rambut itu seluruh semiran-semiran itu akan menutupi rambut, nggak boleh. Kecuali kalau teman-teman nyemir rambutnya itu atau kecuali teman-teman pakai henna. Kalau henna itu dia masuk ke dalam ke dalam rambut, maka dia boleh ya. Aku mau ibaratkan semir rambut itu kayak kutek dan aku mau ibaratkan bahwa henna itu kayak macam inai ya. Oke. Bedak masterful. Apa itu? Bedak masterful. Oke. Ustazah, sholat duha jam 7 pagi. Kemungkinan di daerah timur sudah bisa. Tapi kalau di daerah barat nggak bisa ya. Ustazah, belum bisa sih. Kalau di Jakarta mungkin bisa. Coba teman-teman lihat jadwal sholat di masing-masing wilayah. Shampoo jadi coklat tidak boleh. Shampoo menutup ubang tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu tetap dia akan menutupi batang rambut. Nggak apa-apa punya uban, dia akan menjadi saksi di yaumil akhir atas segala ibadah kita ya di dunia. Ustazah, kalau pakai gigi palsu. Nah, beda dengan gigi palsu. Gigi palsu itu dia hibzun nafs, dia menjaga diri. Ya, kalau nggak pakai gigi, masa makannya mau bubur terus? Maka gigi palsu untuk kesehatan nggak apa-apa. Itu sama dengan teman-teman macam pakai pen. Ya, teman-teman pakai pen, ditanam di tulangnya atau di ototnya gitu ya, supaya teman-teman sehat. Kayak gitu itu boleh ya. Oke. Ustazah, apa hukumnya wanita mengunggah fotonya di sosial media yang menutup aurat? Menutup aurat nggak apa-apa ya, karena pernah aku sampaikan dalam ceramah aku bahwa foto banyak yang menghalalkan sedikit yang mengharamkan. Tapi jangan berlebihan pula, semua mau difoto, perasaan pun difoto, anak masuk sumur bukannya diselamatkan, foto dulu. Luka bukannya dikasih betadin, foto dulu. Semua sih nak berfoto aja. Mau makan perut lapar, foto dulu, ya kan? Nah, jadi itu ya teman-teman jangan berlebihan. Segala yang memang dibolehkan selagi tidak ada efek mendatangkan ibadah, kurangi, iya kan? Anaknya terjelungkang di atas ayunan, foto dulu nak. Ih, anakku terjelungkang. Bukannya diselamatkan pula, iya kan? Jadi segala yang dibolehkan tidak boleh berlebihan. Ya, foto itu boleh karena dia bukan hasil teknologi. Karena dia adalah hasil teknologi. Walaupun ada yang mengharamkan ya, tapi jangan berlebihan ya. Termasuk foto di rumah selagi nutup aurat boleh, nggak ada masalah ya kan. Siap Mbak Soleha. Tapi kalau dia buka aurat jangan. Dan aku sampaikan buat teman-teman, kalau mau berubah yuk kita berubah bareng-bareng. Hapus semua foto yang membuka aurat
yang ada di sosial media itu, ya, karena itu adalah dosa jariah. Privat hapus, ya, dihapus, musnahkan semuanya kalau dia adalah foto-foto yang membuka aurat. Oke, paham ya? Nah, Ustazah, jam berapa mulai waktu sholat duha ya? 2,5 jam lah setelah azan subuh ya. Ustazah, Mbak Uryani, bagaimana hukumnya suami yang memualafkan istrinya punya anak dua, terputus Mbak Rasmiati, typingnya terputus ya. Kalau sampo berwarna juga nggak bisa ya teman-teman ya. Nggak bisa juga. Oke. Ustazah, bolehkah merapikan gigi dengan behel? Nah, behel itu siapa ya kok Mbak sabar ya. Nah, kalau foto dilihat orang banyak nggak sama dengan di sosmed ya. Kalau teman-teman, tadi aku ngomong apa ya? Kita bahas apa ya? Behel gitu ya. Nah, kalau behel itu, nah kenapa behel itu tidak dianjurkan? Karena dia merubah bentuk yang udah Allah ciptakan. Nah, behel menjadi boleh kalau dia sudah saran dokter. Bu, ibu harus pakai behel nih. Kalau ibu nggak pakai behel, nanti gigi ibu kampanye. Dia demonstrasi sampai ke Istana Negara. Ibu akan radang ya, ibu akan operasi mulut terus. Nah, itu boleh pakai behel. Tapi kalau seandainya cuman pengen cantik, jangan lakukan. Oke? Ustazah, iya. Cara mengganti hutang yang udah kita tinggalkan, utang sholat, kalau ingat ganti ya. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, iya. Sholat iqomah berdoa atau diam? Iqomah diam aja. Doanya antara azan dan iqomah. Jadi gini, kalau terdengar suara azan, teman-teman jawab azan dulu. Ya, setelah terdengar suara azan, nanti antara azan dan iqomah, teman-teman boleh baca doa setelah azan. Itu sunnah. Nah, nanti setelah itu teman-teman boleh berdoa antara azan dan iqomah. Ya, antara azan dan iqomah itu doanya insya Allah mustajab. Oke. Ustazah, anak saya umur 27 tahun. Ustazah, anak saya umur 2. Saking terbangnya aku berharap bisa nengok yang di atas dengan kayak gini. Rupanya nggak bisa. Oke, Ustazah, anak saya usia 27 tahun gitu ya. Lalu kemudian dia udah meninggal. Apa yang saya lakukan buat dia gitu ya. Nah, teman-teman boleh lakukan, Mbak Bulbul, boleh kirimkan Quran sampai hatam ya. Kemudian boleh kirimkan Yasin, boleh kirimkan Al-Fatihah, ziarah ke makamnya, sedekah doakan buat dia gitu ya. Kemudian boleh doakan dia di sepertiga malam kayak gitu. Aku nih selalu saja berjuang untuk membaca. Udah naik, aku coba-coba tengok dari bawah. Tak bisa rupanya. Ya, Ustazah, iya, sholat taubat dilakukan setiap memang ya. Mana taubat tadi? Macam mana lah? Udah terbang lah dia ke Sidratul Muntaha. Ustazah, oke, pas lagi ngaji, azan lagi azan. Saya stop ngajinya atau lanjut ngajinya? Siap Mbak Erna. Kalau lagi ngaji azan, maka teman-teman berhenti ngajinya, jawab azannya. Tidak ada aktivitas saat azan. Kalau lagi belajar mengajar di kelas juga tidak boleh. Ya, teman-teman melanjutkan ngajinya, ya kan? Misalnya nih aku lagi tarjim nih, terdengar suara azan, maka aku tidak akan lanjutkan. Kita jawab azan dulu, baru kita lanjutkan. Oke? Ustazah, gigi palsu boleh nggak dibawa sholat? Boleh. Gigi palsu pasang aja. Jangan terlalu sering ditanggalkan. Hilang nanti ya. Hilang pula nanti ya. Oke. Ustazah, amalan mengusir jin yang ditanam pemilik rumah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Doa untuk mengusir jin, setan, nafsu jahat, jin jahat, orang benci, orang hipnotis, orang penipu, orang pengen nipu kita, orang yang berkhianat, ya, terhindar dari binatang buas, ya, binatang berbisa, ular berbisa, buaya kepala dua, ya, buaya darat. Nah, pokoknya terhindar dari kejahatan makhluk. Nah, teman-teman baca itu. Ya, bacalah 3 kali itu setiap habis sholat. Biar nggak banyak kali orang-orang jahat atau kita terlindung dari godaan setiap makhluk. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke.
Jauh saja make up yang waterproof itu kalau sholat tetap nempel, nggak hilang. Jelas, karena teman-teman ngapusnya pakai air. Makanya hapusnya pakai make up cleanser. Repot kan teman-teman kalau pakai waterproof? Repot. Kalau teman-teman hapus pakai air make up waterproof, gimana mau menghapus orang dia aja tahan air? Walaupun tidak tahan haters, ya kan? Jadi kalau pakai makeup waterproof itu harus dihapus pakai makeup cleanser, bawa kemana-mana. Kalau dihapus dia pakai macam pakai air, mana sanggup dia? Nggak lawannya itu, oke? Ya, siap ya, Ustazah pakai bensin. Kacau pula si kawan ini pakai bensin pula. Masuk nanti ke live aku, melepuh mukaku Zah. Ada yang bilang pakai bensin. Enggak lah, Ustazah, iya. Oke, aku juga suka kemana-mana. Ini guys, aku nggak pernah kan pakai make up waterproof. Nah, ini ilmu deh. Aku juga kemana-mana bawa micellar water. Itu artinya tuh guys, micellar water. Itu bahasa kampung tuh. Micellar water. Baru sekali aku dengarkan itu dalam hidupku guys ya. Jadi teman-teman kemana-mana bawalah micellar water. Apa itu sebenarnya? Aku nggak tahu. Baru dengar aku ya kan. Nah, micellar water. Apa itu guys? Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu ya. Aku nggak pernah pula pakai make up waterproof. Pernah aku coba pakai make up ya guys. Rupanya lama ya make up dikit-dikit gitu kan ya. Aku takut banyak yang baper. Jadi aku biasa aja lah. Ya kan? Nah gitulah guys. Oke Ustazah. Amalan apa agar orang mau membayar hutang? VT-nya belum jadi aku buat. Ya nanti aku buat ya. Ustazah, sulam alis boleh atau tidak? Oh, micellar water itu pembersih make up. Siap, Bu Guru. Baru tahu aku, guys. Oh, micellar. Bacanya cuman itu, micellar. Siap. Pintar kali sih kawan ini. Oke. Water itu pembersih make up. Siap, Bu Guru. Baru tahu aku, guys. Oh, micellar. Bacanya cuman itu, micellar. Siap. Pintar kali sih kawan ini. Oke. Oke. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, oh bacaannya micellar water. Weh, aku ngerti guys. Bacaannya micellar water. Oke, teman-teman, apakah nge-lag? Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Iya, aman, aman. Aman guys. Halo semuanya, micellar water. Ya, gimana? Aman, teman-teman? Aman ya? Oke, aman ya? Masya Allah ya, aman ya? Oke, micellar water. Ya, aman ya guys? Iya, siki-siki aja dia nge-lag ya. Oke, sudah aman. Mantap. Micellar water. Ustazah, iya. Saya belum paham sholat syuruk itu kira-kira jam berapa? 1,5 jam lah setelah azan subuh ya. 1,5 jam lah setelah azan subuh ya guys. Ustazah tanpa bermake up. Iya, aku pakai skincare ya. Aku dulu pakai bedak, tapi sudah 7 tahun aku tidak pakai bedak. Ustazah, sholat taubat apakah dilaksanakan cuma sekali? Boleh tiap hari, nggak ada masalah. Ustazah, oke bagus. Sholat qobliyah subuh kalau dikerjakan jam 6 masih pakai qobliyah nggak? Tergantung. Masih ada nggak waktu subuhnya di tempat teman-teman? Kalau waktu subuhnya masih ada, masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, teman-teman tidak bisa lagi qobliyah subuh. Tergantung waktunya Mbak Mels ya, tergantung jadwalnya. Oke. Aku ikutan nggak pakai bedak, mantap ya. Oke, suara aku aman teman-teman, aman ya. Oke, sholat istikharah itu sebaiknya kapan? Sholat istikharah itu bisa siang, bisa malam ya, teman-teman ya. Istikharah itu bisa siang, bisa malam ya. Apakah nge-lag teman-teman? Apakah nge-lag? Oke, Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, aman ya? Oke. Ustazah, waktu subuh itu sampai jam berapa? Ya, 1,5 jam setengah lah ya, 1 jam lah ya. Ustazah, kalau ketemu uang di jalan, kok nanya ini lagi ya? Jangan-jangan aku kecepatan ya? Kalau ketemu uang di jalan, jangan diberikan ya, jangan dipakai ya, teman-teman ya. Nah, kasihkan atau sedekahkan ya, kasihkan atau sedekahkan. Jadi jangan dipakai ya, teman-teman ya. Oke ya.
Ustazah, apa doa agar hati anakku menjadi lembut ya? Doanya adalah macam Allahumma layyin qalbi. Allahumma layyin qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sulam alis nggak boleh, berubahnya lama. Sulam bibir nggak boleh, berubahnya lama. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Blush on boleh, bisa dihapus. Sulam alis, sulan bibir itu nggak boleh karena berubahnya dalam jangka waktu yang lama. Hukumnya syubhat ya, teman-teman ya. Hukumnya adalah syubhat ya. Ustazah, aku dah sulam alis. Waduh, ada yang udah telanjur sulam ya. Apakah sah sholat saya? Karena saya udah menyesal. Sah teman-teman, nggak ada masalah. Ya sama dengan orang yang bertato, dia bersihkan tatonya semampunya. Setelah itu dia boleh melakukan sholat walaupun dengan sisa tato yang tertinggal ya. Walaupun dengan sisa tato yang tertinggal ya. Nggak ada masalah ya. Kalau rebonding, smoothing jangan. Itu berubahnya lama dia. Syubhat hukumnya. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Nanti aku sampai